Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak. Kita akan memulai pembelajaran bahasa Indonesia pada minggu kali ini. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa agar ilmu yang saya sampaikan bisa kalian serap dengan baik. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kita masih akan tetap membahas diskusi. Ini yang bagian kedua. Saya akan memperdalam lagi tentang diskusi. Jadi yang pertama, membaca teks diskusi. Tujuannya itu adalah untuk mengetahui kesan umum dalam teks tersebut. Kesan umum dalam teks tersebut. Dengan begitu, kita bisa paham apa yang dimaksudkan oleh penulis atau pengarang. Selain itu, perlu juga mencari kata kunci pada setiap kalimat di dalam paragraf teks diskusi. Sebenarnya tujuannya sudah saya sampaikan pada minggu lalu, tapi ini adalah pengertian yang berbeda. Kemarin saya membaca di buku paket pengertian yang kemarin yang di pertemuan pertama tentang diskusi itu. Untuk yang pertemuan kali ini saya mengambil sumber dari LKS kalian. Kalian bisa membuka LKS kalian di yang semester 2 di bab pertama. Halamannya saya kurang tahu karena buku kita beda ya. Tujuannya kalau secara umumnya itu seperti ini. Diskusi itu adalah untuk mengetahui sebuah isu dilihat dari pro kontranya. Jadi sebuah isu itu ada yang pro, ada yang mendukung, dan ada yang menentang. Lalu diambil kesimpulannya. Sebenarnya tujuannya adalah untuk itu. Lalu yang kedua, menentukan kalimat utama dalam teks diskusi. Ini selalu muncul di dalam soal menentukan kalimat utama dalam teks diskusi. Kalimat utama itu merupakan kalimat yang mengandung gagasan utama pada suatu paragraf. Biasanya bingung dengan kata-kata ini. Kalimat utama, gagasan utama. Gini, kalimat utama itu adalah gagasan utama di dalam suatu paragraf. Jadi, yang dimaksud kalimat utama itu adalah ide utama. Jadi, ide yang paling penting di dalam suatu paragraf itu namanya kalimat utama. Biasanya letaknya itu di awal kalimat, di awal paragraf atau di akhir paragraf biasanya. Dengan menentukan kalimat utama ini, maka akan lebih mudah dalam menyimpulkan isi teks. Jadi setelah kalian tahu kalimat utama setiap paragraf, ketika kalian menyimpulkan suatu teks itu, ya kalimat utama itu yang paragraf pertama apa, paragraf kedua apa. Jadi semuanya itu nanti jadinya di kesimpulan. Di simpulan. Itu namanya kalimat utama. Penting untuk menarik simpulan. Ini, membuat simpulan teks diskusi. Dengan membuat simpulan, kalimat yang akan dibuat menjadi lebih baik dan benar. Selain itu, juga akan mudah dimengerti. Karena yang kalian ambil itu adalah kalimat utama saja. Dan beberapa kalimat tambahan yang menurut kalian penting. Bisa jadi simpulan itu berdasarkan kalimat utama dan beberapa kalimat tambahan dari si pembuat simpulan itu sendiri. Seperti itu. Adapun syarat dalam membuat simpulan antara lain. Yang pertama, simpulan merupakan hasil analisis teks diskusi. Simpulan yang kedua, simpulan melukiskan isi dan paragraf. Ya, yang ketiga, simpulan berisi hal-hal penting dalam paragraf. Jadi, simpulan itu berisi analisis. Jadi setelah kalian membaca keseluruhan, analisis kalian atau apa ya gampangnya, kalian itu memahami apa dari sana, itu namanya analisis. Itu yang kalian tulis pertama kali. Terus yang kedua, simpulan melukiskan isi dan paragraf. Jadi isi dari semua teks dari setiap paragraf itu apa,
itu melukiskan semuanya. Jadi ketika kalian membuat kesimpulan atau simpulan itu, kalian mencoba untuk melukiskan isi dari setiap paragraf yang ada di dalam teks itu. Dan yang terakhir, simpulan itu berisi hal-hal penting dalam paragraf yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu kalimat utama, karena itu hal-hal pentingnya. Kemarin ketika kalian mengerjakan, saya masih menemukan banyak yang kurang yang kurang paham akan soalnya. Jadi ketika pertanyaannya itu tentang teks, kalian jawabnya secara umum. Misalnya kemarin soalnya, sebentar, saya cari dulu. Intinya ketika kalian membaca sebuah teks terus ada pertanyaan di sana, itu kalian jawab secara umum saja. Harusnya tidak seperti itu. Nah, ini misalnya, apakah tujuan komunikatif, ini yang nomor 1 kemarin ya, apakah tujuan komunikatif dari teks diskusi tersebut? Tujuan komunikatif dari teks diskusi yang kamu baca itu bukan tujuan komunikatif teks diskusi secara teori. Kalian semua menjawabnya secara teori. Saya lihat hanya satu orang sepertinya yang menjawab dengan benar. Jadi ketika ada pertanyaan seperti itu, lebih teliti lagi. Yang ditanyakan apa? Secara teori, secara umum, atau secara dari teks yang kamu baca itu. Nah, seperti itu. Paham ya? Jadi kita akan coba lagi untuk mengerjakan soal dari membaca teks. Saya sudah menyiapkan soalnya. Untuk teksnya itu ada di LKS kalian masing-masing. Bab 1, saya cari bab diskusi, terus ada teks berjudul seragam sekolah perlukah dihapus. Nah, itu yang kalian baca untuk menjawab 5 soal ini. Saya kira tidak ada masalah ketika kalian benar-benar memahami teksnya, terus membaca soalnya dengan teliti, memahami soalnya dengan teliti. Saya kira tidak ada masalah. Jadi ketika kalian sudah mengumpulkan GCR, besoknya kan saya nilai, kalian bisa cek nilainya itu berapa. Dari situ kamu bisa koreksi lagi kesalahanmu di mana. Sekian dari saya, semoga kita selalu diberikan kesehatan. Semoga kita bisa segera bertemu di kesempatan yang baik. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum.